Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sangat baik, sehingga pada saat hari ini Kau masih berikan kami sukacita, damai sejahtera, kesehatan. Siang ini Bapa, kami akan merenungkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu ini Tuhan, menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu, PD, Mulia, Grup, sehingga jemaat-Mu terberkati oleh firman yang aku sampaikan melalui saat ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Shalom semua. Shalom. Shalom. Bapak Ibu ya, Bapak Ibu saudara-saudari lah gitu ya. PD Mulia Group ya. Puji Tuhan, saya baru pertama kali nih dikasih kepercayaan untuk memberikan sharing firman Tuhan. Terima kasih. Hampir mau 3 tahun ya masa pandemi dan akan kita lalui ya, nanti Maret 2023 akan 3 tahun. Dan tahun depan prediksinya bahwa dunia akan krisis ekonomi, resesi dan macam-macam. Dan memang sudah terjadi ya. Di negara Amerika sendiri aja tadi saya baru baca sudah anjlok ya kira-kira. Pertanyaannya memang ini semua sudah dibuatkan ya, hari-hari terakhir. Cuman saya juga nggak bisa bilang bahwa ini hari terakhir atau apa ya, cuma Tuhan lah yang tahu ya. Tapi memang di 2 Timotius 3 ayat 1 sudah dikatakan bahwa ketahui bahwa pada hari-hari terakhir ini akan datang masa sukar. Nah, tapi pertanyaannya buat kita sebetulnya, pada masa-masa sulit kondisi ini, pertanyaannya apakah kita masih tetap setia? Itu pertanyaannya. Setia hidup yang benar, menjadi saksinya Tuhan, ya. Kita mau nggak? Karena memang agak miris ya, belakangan ini saya melihat bahwa terjadi sesuatu hal yang memang sungguh mengerikan ya sebetulnya ya. Seorang hamba Tuhan bisa tawar hati, jenuh ya, bahkan terluka sampai merancangkan suatu kejahatan. Di Zakaria juga dikatakan bahwa kita tidak boleh merancangkan kejahatan. Dan merancangkan kejahatan bukan hanya pikiran aja gitu ya, sedangkan pikiran aja nggak boleh. Apalagi sampai melakukan pembunuhan, itu kan wah luar biasa sekali ya. Itu tandanya bahwa orang tersebut apalagi dia hamba Tuhan ya, dia itu tidak takut dan tidak percaya Tuhan. Begitu kira-kira. Jadi tidak setia ya, tidak takut. Nah, pada saat ini tentunya untuk tetap setia memang ada proses, saudara. Nggak mungkin kita bisa setia kalau nggak ada proses. Ya sering kita dengarkan hamba Tuhan berbicara bahwa kita harus di seperti bejana ya kan, seperti emas ya kan, itu sakit gitu ya. Bahwa itu proses. Tapi percaya memang kita semua harus terproses. Saya berpikir kalau dari nabi-nabi pun terproses hidupnya ya. Jadi setiap kita harus terproses untuk tetap setia supaya bisa menjalani hidup ini. Nah, tema sharing saya pada saat ini judulnya adalah ku tetap setia. Jadi ku tetap setia di 1 Tesalonika 5 ayat 24. Nanti silakan bacakan sendiri saja ya, saya bacakan. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Jadi tetap setia. Cuma untuk menjadi setia itu tidak mudah. Bahkan saya katakan berat sekali. Bagaimana kalau kita dalam keadaan goncang? Apa kita masih setia? Di PHK, apa kita masih setia? Ya kan? Banyak problemnya. Secara pribadi, maupun secara rumah tangga, hubungan suami istri, ekonomi bahkan yang paling membuat orang tidak setia ya. Bahkan dalam pekerjaan, dan apakah kita masih setia? Perenungan yang saya dapatkan dari proses ujian kehidupan yang pernah saya alami. Nanti di penutup firman ini saya akan kasih kesaksian supaya terkonfirmasi apa yang saya sampaikan ya. Mempunyai pesan bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kita untuk menjadi saksinya. Tapi kita harus siap diuji. Pertanyaan kepada Bapak Ibu di sini, siap nggak diuji? Nah, tanya sendiri ya. Harusnya siap. Siap nggak siap harus siap. Gitu loh. Kita kadang-kadang nggak siap Tuhan gini, ya harus siap. Ya gitu kan, siap diuji. Tidak mungkin kita naik kelas kalau tidak mau diuji kan. Kayak di kantor juga kan pasti ada proses-proses ujian ya, mungkin nilai-nilainya atau apanya ya, baru naik grade kan.
Nah, dan perlu waktu juga. Ada pesan Tuhan untuk kita dalam proses ujian tersebut. Saya mencatat di sini dalam perenungan saya, dalam proses kita, dalam ujian kita, untuk tetap setia, ada pesan dan peringatan. Pesan dan peringatan. Pertama, bahwa proses ujian itu atas izin Tuhan, seperti halnya Ayub. Nanti Bapak dan Ibu baca di Ayub 1 ya. Jadi Ayub, hambaku yang saleh, kata Tuhan. Waktu beberapa orang datang kepada Tuhan dan ada iblis juga, ya kan? Lihat hambaku Ayub yang saleh, gitu kan? Lalu iblis datang, dia jelas saja Tuhan. Tuhan jagai dia, katanya gitu kan? Oke, katanya. Saya kasih kamu untuk menjamahnya, gitu kan? Kata Tuhan, dibukalah pagar itu ya. Tapi jangan ambil nyawanya. Dan memang Ayub luar biasa ya. Semua diambil ya. Sampai harta, anak, semua diambil. Apakah kita bisa seperti itu ya? Mungkin kita kehilangan anjing aja kita bisa sedih ya, apalagi kehilangan orang, kan gitu. Kehilangan anak kita, kehilangan mama kita, belum lagi harta segala macam. Ya kan? Kalau misalnya Bapak Ibu di PHK, bisa nggak tetap setia? Karena itu memang harus boleh ada ya. Jadi seperti halnya bahwa proses ujian itu atas seizin Tuhan, seperti halnya Ayub ya. Dan Ayub pun sampai akhirnya dia tetap bahwa semua yang ada padanya itu semua dari Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Yang pertama adalah bahwa proses ujian itu atas izin Ayub. Yang kedua, mengucap syukur. Di 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mengucap syukur. Kalau misalnya Bapak Ibu katakan ya, tapi jangan ya, kita tetap beriman. Misalnya hilanglah pekerjaan, berarti kan hilang pendapatan. Nah pertanyaannya, kita mengucap syukur? Iya, mengucap syukur. Kenapa saya bilang mengucap syukur? Misalnya, yang biasanya makan daging panggang, BPK, ya kan? Ya sekarang makan aja pakai sayur dengan tahu. Kita masak sendiri, malah lebih sehat gitu kan? Bisa tidur nyenyak, biarpun cuman rumah RSSSS, nggak masalah gitu kan? Nah itu sebetulnya yang Tuhan mau, mengucap syukur apa yang sudah terjadi gitu loh. Bahwa kita masih bisa sehat aja mengucap syukur itu kan. Nggak sehat pun kita mengucap syukur gitu, sakit. Jadi yang kedua mengucap syukur. Yang ketiga, andalkan Tuhan. Jangan andalkan manusia. Yeremia 17 ayat, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Keadaan seperti ini, ya kita jangan mengandalkan manusia, kecewa. Oh kita mau promosi, kita andalkan misalnya manajer kita, ya kan, nggak taunya nggak, kecewa, andalkan Tuhan aja. Ya artinya kalaupun belum dipromosi, belum apa, tetap sabar ya, tetap kuat. Saya ada teman ya, teman SMA dia, tiba-tiba ucuk-ucuk dia telepon saya. Saya bilang, bro, saya mau ngobrol sama kamu. Dia bilang gitu. Ada apa ya? Singkat cerita, saya datang ke rumahnya. Dari jam 5 sore sampai jam 12 malam, ternyata dia mau bilang, saya mau jadi ateis. Kaget saya. Padahal dia yang saya bawa gereja. Ateis kenapa? Saya tidak percaya ada Tuhan. Loh, kenapa bisa begitu? Saya bilang gitu. Rupanya hal yang sederhana, saudara. Dia di kerja, ada konflik dengan temannya gitu kan. Waktu itu kan ada konflik dengan temannya, dia merasa kok kayak dijolimi ya kalau kata orang ini ya. Terus dia berdoa, Tuhan. Doanya dia supaya temannya ini Tuhan peringatkan atau apa gitu kan. Dia doa. Tapi ternyata bukannya dapat peringatan, malah dipromosi sama bosnya. Dia bilang kok kontra nih gitu. Jadi artinya dia bicara sama Tuhan untuk merancangkan kejahatan buat temannya gitu kan. Merasa kecewa, sakit hati gitu loh. Dan akhirnya dia bilang nggak ada Tuhan. Ateis, dia mau ateis. Saya nggak banyak komentar, saudara. 5 jam saya cuma bilang, God is good. Tuhan Yesus baik selama 5 jam. Sampai saya tanya ini rumah siapa? Kamu berapa rumahnya? Dia bingung, ngapain sih nanya-nanya rumah ya? Udah nanya istrinya, nanya ini. Saya bilang, kamu bersyukur. Kamu masih punya rumah, punya kendaraan, anak-anak baik, istrimu ada. Saya bilang, kamu bersyukur. Kalau kamu bilang ateis, Tuhan tuh masih ada, kamu bersyukur gitu kan. Udah, masih gitu, singkat cerita. Saya nggak ngomong lagi, 2 minggu kemudian, mama saya meninggal.
Waktu mama saya meninggal, dia datang memang malam-malam paling awal. Lagi saya ngomong, ada saudara-saudara biasa kan lagi ngomong gitu kan, dia minum kopi juga sebelah saya kan, ngomong. Dia ngeliatin saya terus. Saya bingung, ini ngapain orang ngeliatin saya terus kan? Akhirnya lama-lama setelah itu dia bilang, bro, ternyata waktu konseling 2 minggu lalu ya, nyokap lagi di sakit ya. Iya, di ICU 2 kali. Wih, luar biasa loh ya bisa tenang. Saya bilang, saya mau bilang apa? Saya tetap berkata bahwa Tuhan Yesus baik. Setelah itu sekarang dia masuk gereja lagi dan dia diberkati luar biasa. Jadi artinya kecewa gitu kan, terus menyalahkan Tuhan. Dia mengandalkan manusia ya, mungkin aja. Nah yang keempat, jangan sombong. Artinya kita itu jangan sombong. Di Amsal 16 ayat 5 dikatakan setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Ya, nanti di Yesaya juga ada manusia yang sombong akan ditundukkan dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Jadi jangan sombong, saudara. Kalau saudara diberkati dengan materi, dengan karir, dengan apa, jangan sombong, saudara. Baik pun dalam pelayanan, saudara dipakai Tuhan luar biasa dalam pelayanan, jangan sombong. Kadang kita udah dipakai Tuhan luar biasa, kita mulai lupa ya kan? Sampai ukuran-ukurannya bahwa keberhasilan seorang pelayan Tuhan adalah materi. Jadi jangan seperti itu. Saudara juga misalnya diberkati dengan harta, ya kan? Jangan sombong gitu loh. Bahwa itu adalah pemberian Tuhan. Jadi yang keempat, jangan sombong. Yang terakhir, yang kelima, lihat sekeliling kita. Jadi di Matius 25 itu bicara tentang penekanan penghakiman terakhir. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara baca ya di Matius 25 itu tentang penghakiman terakhir. Dari 35 sampai 40 bicara tentang melihat sekeliling kita. Jadi itu Tuhan katakan, bila manakah, kata manusia, orang bertanya kan, bila manakah kami melayani Tuhan? Kata Tuhan, bila mana aku di penjara, bila mana ini, ada berapa banyak ya. Nah, lalu penekannya di ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku, yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku. Jadi, yang palingnya ini yaitu yang tadi mungkin orang panti asuhan, kelaparan, segala macam. Seperti halnya Tuhan Yesus di penjara yang di ayat 35, kamu telah melakukan untuk aku. Nah, jadi sekarang sebetulnya pada masa-masa sekarang ini, lihat teman-teman kita ya, lihat sekeliling kita. Kayak tadi, saya melihat sekeliling teman saya yang keadaan hak rohnya padam, ya saya bantu untuk menguatkannya. Tapi dalam hal lain misalnya dalam hal materi ya, kita lihat banyak kan keadaan kondisi pandemi begini, banyak orang sulit ya, untuk makan aja susah. Nah lihatlah itu ya, berikanlah panti asuhan atau apapun, orang di jalanan sana, ada berkat dari saudara tadi yang saudara berikan di situ. Nah itu yang Tuhan mau. Oke, saya kira sharing firman saya ini itulah, untuk tetap setia harus ada prosesnya ya. Yang pertama, bahwa proses ujian itu dari Ayub. Yang kedua, mengucap syukur, andalkan Tuhan, jangan sombong. 5, lihat sekeliling kita. Dengan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap setia. Seperti di 1 Tesalonika tadi, bahwa Tuhan berjanji ya, ia akan menggenapinya. Jadi kalau saudara setia, Tuhan akan menggenapinya. Artinya kerajaan surga, mahkota, dan yang lain-lain ya. Nah, itu yang paling penting. Dan di Yeremia 29 ayat 11 juga dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yang yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, jadi di Yeremia 29 itu jelas banget. Jadi kita nggak perlu lagi merasa, aduh begini. Setia aja terus sama Tuhan. Dan Tuhan punya waktu. Oke, yang terakhir, singkat, saya memberikan kesaksian. Jadi, apa yang saya sharingkan ini, saya sudah alami, saudara. Ya, makanya saya bisa catat sampai 5 ini. Dan saya sudah berusaha untuk melakukannya. Jadi, sekarang ini kira-kira saya ada tahun ke-11, saya seorang diri divorce, ya kan? Ngerti ya Bapak Ibu, divorce. 11 tahun ke-11. Jadi, mantan istri saya, dia pergi meninggalkan saya dan menikah kembali, gitu kan. Nah,
Waktu itu saya goncang nggak goncang. Saya melayani Tuhan karena kami dulu dengan mantan istri saya sama-sama pelayan. Saya pemain keyboard, pemain musik. Mantan istri saya itu worship leader. Dan kalau di Bekasi cukup terkenal ya, karena kami boleh dibilang salah satu contoh imam musik yang bagi anak-anak muda lah kira-kira gitu ya. Tapi faktanya kami bercerai ya, dan dia sudah menikah lagi. Nah, saya kecewa, tapi saya tidak pernah mau menyalahkan Tuhan. Dan satu hal, saya merespon hal yang baik, apa yang saya alami. Saya cukup berkata Tuhan Yesus baik. Saya jalani sampai sekarang, udah 11 tahun. Dan faktanya memang Tuhan angkat saya. Artinya, dari hal-hal yang saya rasa hancur gitu kan, mungkin pandangan orang waktu itu juga, kadang-kadang para hamba-hamba Tuhan, teman-teman saya juga melihat hal-hal yang justru kadang-kadang saya melihat orang-orang seberang teman saya justru yang menguatkan ya, tapi padahal melihatnya wah gagal gitu ya. Emang karena ada hal-hal lain, biasanya hal-hal cemburu dulu dalam pelayanan segala macam gitu ya. Nah, jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, saya sakit sampai dioperasi 2 kali. Jadi usus besar saya dipotong. Habis dipotong sekali, saya langsung dikasih kantong. Saya kaget sekali itu, apa ini kantong itu. Tapi singkat cerita, ini bisa kembali lagi gitu kan. Nah, di operasi gitu. Dan bukan hanya dioperasi, saudara. Saya harus di kemo sampai 6 kali. Saya harus jalan ke check up dulu, persahabatan. Dan itu nggak langsung ya. Harus tunggu kamar lagi. Dan itu selama 3 hari. Dan saya lakukan itu selama 6 bulan. Dan puji Tuhan, Bapak Ibu lihat, saya sekarang segar bugar. Jadi memang Tuhan Yesus baik sekali. Saya cuma bisa berkata itu. Iman dan spirit lah mungkin yang nanti sampai ke Bapak Ibu. Karena saya mengalami sekali bagaimana Tuhan baik. Yang ketiga, mama saya sakit. Sakitnya juga nggak tanggung-tanggung ya, Alzheimer akut. Jadi sampai lupa. Waktu itu saya di Bali sampai harus pulang ke sini. Dan saya akhirnya bisa merawat mama saya sampai 1 tahun lebih. Dia puji Tuhan. Sekarang ya mama saya sudah ada di surga. Saya puas. Jadi 3 itu yang proses. Saya ditinggalkan istri, ya lalu kedua sakit, yang 3 tinggalkan mama. Tapi saya tetap berkata Tuhan Yesus baik sampai saat ini. Dan yang paling penting, sukacita dan damai sejahtera Tuhan tuh ada pada saya. Melebihi daripada yang dulu-dulu ya. Saya dulu semua punya, ada rumah, ada mobil, semua. Tapi sekarang saya ya begini-begini biasa-biasa saja. Tapi saya sukacita. Tuhan pakai saya. Tuhan pakai saya bisa bicara kepada Bapak Ibu di sini untuk memberi kekuatan juga ya, kalau mungkin punya permasalahan sama saya. Demikianlah firman dan kesaksian saya untuk menutup firman dan kesaksian saya. Mari kita angkat pujian Ku Tetap Setia. Saya akan iringi dari sini ya. Ikuti aja Bapak Ibu. Seperti wanita merapimu, menangis di bawah sakitmu, bikin tetap sampai mendapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia melayanimu sampai akhir menutup mata. Tetap setia menanti janjimu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu
saya juga bersyukur ya, punya adik satu-satunya. Waktu dimana saya sakit, adikku inilah yang menjaga saya, yang merawat saya, dan dia juga yang mendukung saya. Adikku Nona ya, Nona Simbolon. Dia begitu baik bagi saya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa untuk mengakhiri. Terima kasih Tuhan. Kau baik, sangat baik bagi hamba-Mu, bagi kami semua, PD Mulia ini Tuhan. Sampai saat ini Tuhan, kami boleh ada mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu, sukacita yang Kau berikan dan damai sejahtera bagi kami. Itu melebihi semua dari apapun yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami pengurapan, kekuatan, penghiburan untuk setiap ujian dan proses yang kami mungkin alami. Supaya kami tetap setia Tuhan, sampai Engkau datang, sampai pada kesudahannya. Kami mengiring Engkau, kami melayani Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga manajemen Mulia Industri dari karyawan, serikat pekerja, customer, supplier, semua pihak yang terkait dengan operasional Mulia Industri dalam pemeliharaan Tuhan dan tetap berpengharapan. Karena Tuhan mulia, manajemen tentunya yang membuat kami bekerja Tuhan. Berikan perusahaan ini terus pengurapan-Mu supaya terus berjalan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Juga untuk karyawan-karyawati Mulia Industri yang berulang tahun hari ini, anniversary pernikahan dan